Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis pekerjaan dan sumber daya alam. Sumber daya alam adalah sumber atau kekayaan yang ada di dalam bumi atau tersedia di alam dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam terbagi menjadi dua, yakni sumber daya alam hayati dan non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, misalkan tumbuhan, kemudian hewan. Yang berasal dari tumbuhan namanya nabati, dan berasal dari hewan dinamakan hewani. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup, contohnya dari hasil tambang, minyak bumi, emas, timah, dan perak. Kita harus memanfaatkan dan melestarikan sumber daya alam baik hayati maupun non hayati, ya, dengan cara satu, pemeliharaan, misalkan memelihara hewan-hewan yang hampir punah dengan mendirikan kebun binatang. Kemudian mengadakan perlindungan, misalkan perlindungan hewan-hewan terutama yang hampir punah, misalkan kura-kura dan sebagainya. Kemudian mengadakan penghematan, misalkan menghemat bahan bakar dan sebagainya. Kemudian tumbuhan juga bermanfaat bagi makhluk hidup, baik manusia maupun tumbuhan. Misalkan tumbuhan bermanfaat bagi manusia, yakni sebagai sumber pangan atau sumber makanan, sebagai sumber oksigen, sebagai bahan bangunan, ya. Kemudian tumbuhan di hutan itu juga bermanfaat loh bagi hewan, yakni sebagai habitat tempat hidup hewan dan sebagai sumber makanan hewan. Kalau tumbuhan juga bermanfaat bagi lingkungan, misalkan tumbuhan yang ada di pinggir pantai, yakni tumbuhan bakau atau mangrove, itu bermanfaat bagi biota laut ya, atau biota hewan-hewan laut yang hidup di sekitar tumbuhan mangrove ya, atau tumbuhan bakau. Tumbuhan mangrove ini juga bermanfaat untuk apa? Untuk mencegah abrasi atau merembesnya air laut ke daratan. Ya, kita sudah belajar tentang sumber daya alam. Sekarang, apakah ada hubungan antara sumber daya alam dan jenis-jenis pekerjaan? Tentu ada. Ya, masyarakat, sebelumnya kita belajar tentang arti pekerjaan. Pekerjaan adalah suatu usaha seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalkan di daerah dataran tinggi atau pegunungan, ya, tanahnya lebih cocok untuk pertanian, misalkan pertanian sayur atau buah. Kemudian cocok untuk peternakan sapi atau ayam. Kemudian cocok untuk perkebunan, misalkan perkebunan teh, kopi, dan sebagainya. Kemudian di daerah pesisir pantai, mata pencahariannya atau pekerjaannya lebih cocok sebagai nelayan, petani tambak, petani garam, ya. Kemudian kalau di dataran rendah, itu tanahnya cocok untuk membuat pembangunan, perindustrian. Makanya pekerjaannya banyak yang menjadi pegawai perkantoran dan buruh pabrik. Pekerjaan dibagi menjadi dua, yakni pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang contohnya adalah satu, peternak. Peternak adalah orang yang tugasnya mengembangbiakan hewan ternak. Hewan ternak itu hewan yang bisa dikonsumsi manusia. Barang yang dihasilkan apa? Daging, telur, susu. Ya, kemudian yang kedua adalah perkebunan. Ya, yang kerja di perkebunan. Ya, bisa teh, bisa kopi dan sebagainya. Kemudian petani. Petani itu orang yang tugasnya di perkebunan atau pertanian. Barang yang dihasilkan apa? Barang yang dihasilkan bisa padi, bisa sayur, bisa buah. Kemudian koki orang yang tugasnya memasak. Barang yang dihasilkan apa? Masakan atau makanan. Ya, kemudian nelayan adalah orang yang tugasnya mencari ikan baik di perairan laut maupun air tawar. Barang yang dihasilkan apa? Ikan. Pekerjaan berdasarkan atau
Yang menghasilkan jasa adalah satu, guru. Guru adalah orang yang bertugasnya mendidik dan mengajar siswa di sekolah dengan keahlian yang punya. Yang kedua, dokter. Dokter adalah orang yang tugasnya merawat dan mengobati orang sakit dengan keahlian yang dipunya. Kemudian yang ketiga adalah montir. Montir adalah orang yang memperbaiki kendaraan. Kemudian polisi. Polisi adalah orang yang tugasnya menjaga ketertiban umum agar masyarakat semua aman. Ya, itulah kesimpulan pembelajaran tentang jenis-jenis pekerjaan dan sumber daya alam. Jadi intinya ada hubungan antara sumber daya alam dan jenis-jenis pekerjaan. Ya, wilayah di dataran tinggi atau pegunungan di dataran rendah dan wilayah pesisir pantai, pekerjaannya itu berbeda-beda tergantung dari sumber daya alam yang ada di wilayah masing-masing. Sekian dulu informasi atau penjelasan dari Ibu tentang jenis-jenis pekerjaan. Terima kasih. Assalamualaikum.